Oke. Nah, baik Bapak Ibu ya, udah kelihatan ya untuk share screen yang saya ini, yang saya tampilkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba praktek ya, praktek bagaimana cara posting produk di akun member dongkrak usaha. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih apa namanya memiliki keraguan ataupun masih bingung dalam cara posting di dongkrak usaha itu nanti insya Allah kita akan coba praktek bersama-sama. Dan juga yang baru belajar ataupun yang baru bergabung dan dan juga ikut di kelas ini grup peserta jadi Raja Google di kotamu. Nah, insya Allah kita akan coba sama-sama nantinya coba praktek posting produk. Itu tugas yang diberikan oleh Mas Rehan nantinya. Nah, kita langsung saja ya. Eh, Sebelum itu kita login dulu, login ke dalam akun member dongkrak usahanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, saya coba sedikit memberikan penjelasan singkat terkait fitur-fitur yang ada di dongkrak usaha. Yang pertama itu fitur produk. Fitur produk ini eh, di mana fitur yang kita gunakan untuk memposting produk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau posting produk di dongkrak usaha itu melalui fitur produk ini. Nah, di sini ada fitur tambah input produk. Nah, di sini nanti untuk secara manualnya itu kita gunakan tambahan fitur input produk ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin ataupun yang sudah memiliki akses ke Maktul ya Bapak Ibu ya. Jadi Maktul itu adalah tool yang digunakan untuk membuat konten dalam jumlah yang banyak, bisa dikatakan ratusan bahkan ribuan, yang mana dalam satu postingan produk itu bisa ratusan bahkan ribuan, namun tidak ada yang duplikat satu sama lainnya. Nah, itulah kelebihan dari Maktul ini. Dan biasanya Titik Terang Kreatif apa namanya membuka untuk pembelian akun Maktul ini itu sekali setahun. Nah, kemarin saya dapat info bahwa untuk Maktul ini sedang dibuka untuk pembelian aksesnya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berminat, itu bisa langsung saja nanti ke CS ataupun ke ini ya, CS Titik Terang Kreatif. Nah, kemudian eh, kalau Bapak Ibu sudah memiliki Maktul, dan ingin mencoba memposting ataupun menginput postingan ke dalam dongkrak usaha, saya menyarankan itu Bapak Ibu melakukan pengupgradean fitur. Namanya fitur import file CSV ini. Nah, ini apa namanya fitur tambahan ya Bapak Ibu ya. Jadi fitur ini Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan registrasi ulang. Nah, nanti Bapak Ibu kontak dulu ke CS. Setelah CS Bapak Ibu hubungi CS itu minta untuk melakukan upgrade fitur import file CSV ini. Nah, jadi secara otomatis nanti kalau Bapak Ibu punya akses ke Maktul itu nggak perlu lagi mengirim ke eh, superadmin Titik Terang Kreatif. Karena memang ada dua cara untuk melakukan penginputan hasil maktul ini Bapak Ibu. Yang pertama dengan import file menambahkan ataupun melakukan pengupgradean import file CSV ini. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan ataupun mengirim hasil CSV-nya ke akun ataupun ke apa namanya ke superadmin dongkrak usaha dari lewat Titik Terang Kreatif. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Namun kalau saya menyarankan Bapak Ibu cukup mengupgrade fitur import file CSV ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau memposting produk lewat Maktul ini ya, itu nggak harus bisa kapan saja, nggak harus lewat superadmin dongkrak usaha. Nah, itu salah satu itu kelebihannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian ada juga meta tag. Meta tag ini kita gunakan untuk memposting ataupun membuat ataupun mengisi meta deskripsi nama Bapak Ibu. Nah, jadi hal yang pertama Bapak Ibu lakukan saat baru memiliki akun member dongkrak usaha yaitu mengisi meta tag ini.
Nah, di mana meta tag ini ada title, kemudian deskripsi dan juga keyword. Nah, title ini diisi dengan nama usaha, nama produk, nama bisnis, nama pribadi juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian deskripsi ini yaitu penjelasan singkat terkait dengan titel. Nah, jikalau Bapak Ibu mengisi titel ini dengan nama usaha, nama bisnis, nah dalam kolom deskripsi ini Bapak Ibu bisa mencantumkan ataupun melampirkan penjelasan secara singkat terkait dengan nama usaha dan juga nama bisnis yang Bapak Ibu cantumkan di titel ini. Kemudian ada keyword ya. Kemudian keyword ini berisi tentang eh, produk ataupun jasa yang akan diposting di dalam akun member dongkrak usaha Bapak Ibu miliki. Contohnya sini ya, ada jasa instalasi listrik, kemudian ada eh, telur ya, telur ayam, jasa pasang sumur bor, jual bata terakota, kemudian apa namanya kontraktor lapangan olahraga. Nah, jadi memang bisa Bapak Ibu lakukan eh, list dulu ke apa namanya produk yang jasa yang akan diposting, baru diisi di dalam keyword ini. Nah, jadi yang tiga ini Bapak Ibu ya, tiga ini adalah hal yang penting Bapak Ibu isi. Jadi jangan sampai kosong ya, karena ini adalah identitas dari masing-masing website akun dongkrak usaha, dongkrak bisnis yang Bapak Ibu miliki. Kemudian ada Google verifikasi. Google verifikasi ini nantinya itu untuk menyimpan kode verifikasi saat kita melakukan inspeksi ke Google. Nah, kemudian ada Google verifikasi list. Jadi kelebihan dari dongkrak usaha itu salah satunya adalah di dongkrak usaha memiliki yang namanya subdomain Bapak Ibu. Jadi di subdomain ini ada kurang lebih 100 subdomain yang bisa Bapak Ibu aktifkan dan untuk jenis domainnya yang pertama ada kurang lebih ada 10 ya untuk .com ini. Ada subdomain.com kurang lebih berjumlah 10 domain, maaf 10 subdomain. Kemudian .my.id ada kurang lebih 90-an. Nah, jadi bisa Bapak Ibu aktifkan. Namun kami menyarankan untuk di awal itu diaktifkan yang .com terlebih dahulu, baru yang .my.id. Kemudian ada landing page 3 multi. Landing page 3 multi ini kita gunakan untuk menyisipkan konten landing page ke dalam postingan dongkrak usaha. Jadi kurang lebih ininya Bapak Ibu ya. Contohnya oh, sini jasa catering pernikahan Padang. Nah, ini adalah hasil dari optimasi kami ya terkait dengan postingan dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnis. Saat diklik itu dia menjadi direct ke dalam landing page. Yang awalnya postingannya seperti ini Bapak Ibu. Postingannya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, jadi kita sisipkan yang namanya landing page. Jadi tujuan kita menyisipkan landing page ini Bapak Ibu agar konversi yang masuk ke dalam lead yang masuk ke dalam postingan kita itu akan lebih bagus dan lebih tinggi Bapak Ibu ya. Karena memang di landing page ini kita mencantumkan informasi terkait dengan produk dan jasa yang kita miliki ataupun yang kita posting. Nah, berbeda halnya dengan pembuatan konten postingan produk ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kan karena kita apa namanya kita minta bantuan ke ChatGPT, itu hasilnya secara garis besarnya itu hanya menampilkan terkait dengan informasi umum, bukan untuk apa namanya untuk menjual gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang kita gunakan landing page untuk memperbagus lagi konversinya dengan copywriting. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ikut kelas dengan Pak Putra itu biasanya Pak Putra sering membagikan ilmu terkait pembuatan landing page ya. Nah, mulai dari cara pembuatan landing page dari nol, kemudian pemilihan copywritingnya, dan sampai nanti cara penambahan gambar beserta dengan video-video yang mendukung produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Kemudian untuk fitur landing page 3 multi ini itu salah satu fitur upgrade juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau
menambahkan ataupun menggunakan fitur landing landing page ini, itu harus dikonfirmasi dulu ataupun menghubungi CS terlebih dahulu, baru nanti Bapak Ibu melakukan registrasi ulang. Seperti itu. Nah, itu mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu ya penjelasan singkat dari kami terkait dengan fitur-fitur yang memang saya rasa itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Yang paling memang untuk yang paling basic yang bisa Bapak Ibu gunakan ataupun yang pemula itu yang fitur produk, meta tag. Nah, ini yang paling ini ya, yang paling diutamakan dalam penggunaan akun member dongkrak usahanya. Kita lanjut ke praktek ya Bapak Ibu ya, praktek bagaimana cara posting produk. Nah, jadi Izin sebentar bisa. sebelum itu kita coba dulu ya, Kang kita Dede, sebentar Kang Dede. Kalau ya. punya saya kok nggak bisa multi landing page ya, harus izin admin ya. Ya, kalau fitur yang landing P3 Multi tadi Pak itu fitur upgrade Pak. Jadi nggak kalau yang baru mungkin yang baru bergabung ya mengikuti kelas dari dongkrak usaha jadi raja Google di kotamu itu biasanya cuma ada yang belum ada nih fitur dari landing P3 Multi ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau mengaktifkannya itu bisa menghubungi CS terlebih dahulu baru nanti disampaikan saya mau mengaktifkan fitur landing P3 Multi yaitu melakukan pengupgradean fitur. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti si member si CS akan memberikan ini ya, apa namanya form untuk inilah untuk peaktifan fitur landing P3 Multi ini. Nah, itu dia karena berbayar ya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan dikonfirmasi dulu berapa harganya. Kalau saya kurang tahu juga nih Bapak Ibu ya untuk harganya karena memang untuk dari segi harga itu CS yang lebih paham ataupun lebih tahu dibanding saya. Baik, PB ya, kita langsung saja coba untuk praktek. Namun sebelum itu, eh kita cari dulu, kita tentukan dulu apa yang akan kita posting. Nah, di sini eh, sudah ada listnya Bapak Ibu ya. Kita langsung praktek dengan tugas yang diberikan oleh mentor di kelas Jadi Raja Google di Kotamu. Itu kita coba ini, sumber bor, udah, instalasi sudah. Nah, ini ya. Jasa cat rumah jasa cat rumah spesialis. Nah, ini kita coba posting ya. Nah, kita langsung ke fitur produk, kemudian ditambah kita klik tambah produk ya Bapak Ibu ya. Kemudian ataupun input produk, kemudian kita pilih kategori. Nah, di sini ada beberapa form yang harus kita isi terkait dengan posting produk ini. Yang pertama kategori kita pilih kategori yang sesuai dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini dipilih ya. Jasa, jasa cat. Ada nggak jasa cat? Oh, ini nggak ada ya. Kita pilih jasa yang lain-lain saja Bapak Ibu ya. Nah, jasa lain-lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau posting produk, namun tidak ada kategorinya, itu untuk kategori jasa dipilih yang jasa lain-lain. Kemudian untuk produk fisik, itu dipilih yang lain-lain seperti ini. Nah, ini salah satu alternatif bagi kita untuk uh, Bapak Ibu ya, ataupun melanjutkan untuk postingan berikutnya. Karena memang kalau nggak kita isi kategori, dia nggak bisa disubmit. Nah, jadi diisi dengan kategorinya. Kemudian penawaran, penawaran ini bisa Bapak Ibu isi ataupun dikosongkan juga boleh. Nah, jadi untuk penawarannya ini mungkin karena kita coba untuk ini ya, jasa cat rumah spesialis. Nah, kita ininya apa ya? Coba kita cari dulu di Google. Nah, jadi kita coba untuk riset keyword ya Bapak Ibu ya, untuk riset kata kunci. Nah, ini kita coba
jasa tukang cat rumah, tukang cat Indonesia. Kalau di sini jasa cat rumah per meter, jasa tukang cat, jasa harga jasa, harga cat rumah ya, jasa tukang. Nah, kita coba ya, jasa tukang, jasa tukang spesialis. Nah, ini spesialis cat rumah profesional. Berpengalaman lah ya, berpengalaman di Padang. Nah, kita cek dulu jasa tukang cat. Banyak nih Bapak Ibu ya, jasa cat. Nah, ini kita jadikan saja ini Bapak Ibu ya, judul postingannya. Kemudian sebenarnya untuk penyusunan ataupun riset kata kunci ini bisa kita gunakan yang namanya Google Suggest Bapak Ibu ya. Google Suggest yang mana eh, Google Suggest itu adalah hasil suggest ya ataupun opsi yang diberikan oleh si robot Google yang mana kata kunci tersebut sudah direkam ataupun sudah disimpan oleh si robot Google yang mana ketika si calon customer kita mengetikkan sesuai dengan kata kunci yang kita targetkan itu akan memberikan opsi-opsi seperti ini. Nah, ini namanya Bapak Ibu ya, ini namanya Google Suggest. Nah, ini menandakan bahwa eh, kata kunci yang kita ketikkan jasa cat rumah spesialis ini itu orang banyak yang mengetikkan seperti ini Bapak Ibu, opsinya. Jasa cat rumah Padang, jasa cat rumah Medan, jasa cat rumah per hari, jasa rumah per meter. Nah, namun kami menyarankan itu kita gunakan yang kata kunci panjang namanya Bapak Ibu. Kata kunci panjang ya. Kata kunci panjang itu eh, biasanya itu ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya, ada kata kunci awalan, kemudian kata kunci utama, kata kunci ekor satu, kemudian diakhiri dengan ekor dua, yaitu diisi dengan kata kunci daerah ataupun kota ya. Nah, jadi nanti saya akan coba bagikan Bapak Ibu ya PDF untuk bagaimana penjelasan terkait dengan riset kata kunci nantinya di akhir sesi nanti Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Jasa tukang spesialis, jasa tukang cat spesialis rumah ya, Pak, ya. Jasa tukang cat. Nah, ini aja Bapak Ibu ya. Spesialis, spesialis. Jasa tukang cat rumah spesialis berpengalaman di Padang. Nah, ini aja lah. Oke, ini sudah kita dapatkan judul postingannya. Kemudian eh, kita coba cari gambar ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk gambar Bapak Ibu ada beberapa kriteria yang memang perlu kita penuhi ya, ataupun kita eh, di antaranya untuk gambar ini Bapak Ibu diusahakan gambarnya nggak ada watermark. Nah, seperti ini kan ada watermark nih. Jadi kalau di Google itu jangan ada yang ada namanya watermark, baik itu logo, kemudian nama vendor dan juga nomor HP. Nah, itu diusahakan yang polos seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kami menyarankan untuk penambahan gambar itu Bapak Ibu, itu jangan yang ini apa namanya? Jangan di save as, tapi di screenshot. Nah, karena kalau Bapak Ibu screenshot itu kita seperti ketika mengupload baru gambar di postingan produk itu seperti memposting ataupun menambahkan gambar baru ke Google. Kalau Bapak Ibu save ataupun di save as ya gambar ini itu biasanya source dari website itu biasanya ikut Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan kita ini kita screenshot seperti itu. Ini biasa chat ya, di sini bisa kita lihat.
Nah, ini kita pilih di sini di Google ini, disesuaikan saja. Nah, kemudian kalau gambar ini bisa Bapak Ibu sesuaikan juga nanti kalau memang mau membuat dengan ChatGPT. Ya boleh, nggak apa-apa ya. Jadi ini gambarnya kurang bersih Bapak Ibu. Kita cari yang kita cari yang bagus ya. Ini kita coba screenshot ya. Coba ya kita cari yang ada tukang catnya ya. Nah ini. Oke, ini kita ambil, kita copy. Nah kita save ya. Biasa chat rumah. Oke, balik kita ke dashboardnya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih ya. Sini kita cek, like shoot, chat. Nah ini ya. Nah, jadi untuk gambar ini Bapak Ibu, itu kami menyarankan untuk dimensi gambar itu di ukuran 500 kali 500 pixel. Kalau bisa di bawah itu ya, jadi maksimalnya kami menyarankan itu 500 kali 500 pixel. Kemudian untuk size gambarnya, kalau dari bawaan dongkrak usaha itu sendiri biasanya maksimal di 1 MB. Namun kami menyarankan di bawah 300 KB. Nah, kalau bisa di bawah 100 KB Bapak Ibu ya. Jadi karena kita gunakan itu gambar yang kecil. Nah, memang untuk gambar itu diusahakan gambar kecil karena uh, agar tidak terlalu mempengaruhi kecepatan dari website kita. Jadi kalau website gambar yang kita upload itu terlalu besar, ini yang ditakutkan adalah eh, akan mempengaruhi kecepatan website kita saat si calon customer mengakses website. Nah, jadi kalau website kita itu lemot, itu biasanya customer itu akan lama, apa namanya, nggak terlalu respon ya, merasa terlalu membuang-buang waktu ya, karena website kita itu terlalu lambat. Nah, jadi diusahakan gambar itu kecil. Nah, kemudian di sini kita lihat ada dimensinya sudah 406 dikali 401, kemudian size gambarnya sudah 235 KB. Nah, ini sudah bisa kita katakan sebagai ini untuk ukurannya ya, itu sudah dimasuk kriteria. Nah, kemudian eh untuk gambar ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk gambar ini itu kita usahakan merename gambarnya ya. Kita ga- rename lagi nama file gambarnya sesuai dengan judul postingan kita. Kenapa kita lakukan hal seperti itu? Itu kita katakan biasanya dengan yang namanya SEO gambar Bapak Ibu. Nah, SEO gambar. Karena memang di SEO itu tidak hanya deskripsi postingan kita saja yang di SEO-kan, namun gambar juga bisa. Caranya ya kita ubah nama file gambarnya menjadi judul, sesuai dengan judul ya. Dengan harapannya saat si Google mereview postingan kita, karena memang dari gambarnya ini sudah sama ya dengan judul postingan, itu akan ikut ter SEO-kan dan bisa terindeks di pencarian Google. Baik, selanjutnya kita langsung ke harga ya. Jadi harga ini dikosongkan saja kalau memang belum dapat harga yang pasti. Kemudian di deskripsi ini kita coba buatkan ya. Jadi untuk deskripsi ini kita minta bantuan AI. Di sini kita AI-nya gunakan yaitu ChatGPT. Nah, jadi untuk AI ini Bapak Ibu kita selalu gunakan yang namanya prompt, itu pun perintah. Nah, jadi perintahnya saya sudah siapkan. Nanti kan saya share di kolom chat ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu copy dan bisa menjadi opsi tambahan ya.
Kalau memang Bapak Ibu sudah punya prompt sendiri juga nggak masalah. Ini cuma sebagai pelengkap saja untuk variasi konten ya Bapak Ibu ya. Untuk betul. Kemudian Nah, ini kita tunggu dulu hasil ininya ya, hasil generate dari AI. Nah, untuk promnya sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengopi ataupun menyimpan promnya juga silahkan di kolom chat saya sudah bagikan. Untuk penambahan ini Bapak Ibu ya, opsi variasi konten nantinya. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Pak, monggo. Nah, ini sudah kita dapatkan, kita copy kontennya. Kita paste di sini ya, di kolom deskripsi ini. Kemudian kita jangan lupa edit. Jangan sampai Nggak apa-apa, Mak. Nggak apa-apa, Mak. ini eh, dua yang ini nggak pentingnya H2 ini kasih mana ya. Oke, ini H2. Ini sudah H2, kemudian ini H2 juga, ini sudah H2. Kemudian ini H2. Nah, jadi H2 H1 itu adalah salah satu syarat ya Bapak Ibu ya. Salah satu syarat agar terpenuhi yang namanya SEO, fitur SEO. Jadi jangan lupa selalu dicek ya seperti ini H1 H2-nya. Jadi untuk H1 itu biasanya cukup satu saja dalam satu artikel, biasanya di paling atas ya, bagian atas. Kemudian baru nanti subjudul-subjudulnya itu ditambahkan H2 dan juga subjudul lagi seperti ini. Ini bisa kita jadikan H3. Nah, ini kita lihat dan ini kalau kita blok itu dia H3. Nah, ini salah satu fitur untuk pendukung SEO, untuk artikel ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa selalu dicek ya. Oke. Kemudian untuk di bagian bawah ini Bapak Ibu, itu diusahakan kita cantumkan SEO WA, SEO Denai. Nah, jadi SEO WA dan SEO Denai ini adalah skrip ya, skrip untuk platform titik terang kreatif yang mana fungsinya nanti untuk SEO WA ini itu akan memunculkan tombol CTA. Tombol CTA berupa CTA ke WhatsApp ya Bapak Ibu. Kemudian Seudena ini akan menampilkan judul postingan kita. Tujuannya agar lebih mensinkronkan antara judul postingan kita dengan agar lebih sinkron dengan artikel yang kita buat. Jadi terkadang ya dulu tuh saya karena dulu belum ada ChatGPT Bapak Ibu ya. Jadi agar lebih memperkuat lagi artikel yang ada di dalam postingan kita ini, itu kita tambahkan SEO Denai. Nanti SEO Denai ini akan berubah menjadi judul postingan kita ini. Ya tujuannya tadi Bapak Ibu ya agar memperkuat lagi eh, kata kunci yang ini ya yang saling berkaitan antara judul postingan dengan deskripsi kita ini. Jadi diisi dengan SEO Denai ini. Nantinya itu akan berubah menjadi judul postingan. Kemudian untuk meta keyword itu diisi saja ya, samakan dengan judul postingan seperti ini, disamakan. Kemudian di meta deskripsi ini itu kita minta lagi ke ChatGPT.
Nah, untuk meta deskripsi itu dia lebih singkat ya Bapak Ibu ya. Itu di maksimalnya 165 karakter. Untuk promptnya buatkan meta deskripsi 165 karakter yang berisi penawaran dari artikel di atas. Nah, ini kita tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Nah, ini kita copy. Kita lanjut ke sini. Kita isi ke sini. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini diisi dengan diawali dengan 62 ya. 6281. Nah, sekian sekian sekian. Nah, jadi kalau tanpa 62 misalnya Bapak Ibu isi 081 sekian sekian itu biasanya dia nggak langsung direct Bapak Ibu. Dia tetap muncul, cuman dia nggak direct ke WhatsApp-nya. Seperti itu. Jadi diusahakan dengan diawali dengan 62. Kemudian teks WhatsApp ini itu kita isi ya, disesuaikan saja dengan bahasa yang Bapak Ibu miliki ya. Seperti ini, jasa tukang cat rumah spesialis berpengalaman. Nah, ini selanjutnya, kalau Bapak Ibu memiliki produk yang sudah terafiliasi ataupun sudah terdaftar di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Nah, di dongkrak usaha kita bisa mencantumkan juga ya marketplace-nya dengan cara mengcopy link toko ataupun link produk ke dalam form yang sudah disediakan di sini ya. Kita lihat, saya contohkan di sini Shopee nih, kita contohkan kita isi di Shopee, link order Shopee di form Shopee ya. Kemudian kalau kita isi link Shopee-nya di deskripsi ini jangan lupa kita tambahkan order Shopee. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu isikan form Tokopedia, berarti order Tokopedia. Nah, seperti ini. Nah, ini memang kalau Bapak Ibu eh, ada produk yang sudah terdaftar di marketplace itu bisa ditambahkan marketplace-nya. Jadi agar ini Bapak Ibu opsi ya, opsi tambahan jikalau memang calon customer kita itu nggak mau apa namanya membeli lewat chat, lewat WA. Nah, ini mereka takut ataupun kurang percaya nanti bisa kita arahkan ke marketplace yang sudah kita cantumkan. Nah, kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu kita langsung submit. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil kita eh, posting produk di akun member Dengker Usaha. Nah, bagaimana cara lihatnya Bapak Ibu ya? Kita klik yang website, lihat website Anda. Kita klik. Nah, ini adalah website subdomain dongkrak bisnis ya Bapak Ibu ya. Subdomain dongkrak bisnis yang mana eh, setiap kita posting di akun member yang di member ini ya, member dongkrak usaha ini, akun di panel MS-nya ataupun panel membernya itu bisa kita lihat pertama di subdomain dongkrak bisnis ini. Nah, kita coba lihat ya, kita klik. Nah, jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Hasil dari kita posting tadi ya dengan ChatGPT. Nah, seperti ini tampilannya secara umum ya. Jadi makanya kalau Bapak Ibu mau lebih bagus lagi konversinya itu ditambahkan dengan landing page. Nah, karena memang di landing page itu kan kita sudah apa Bapak Ibu sudah ini ya, sudah menyusun mulai dari copywriting, gambar dan juga ini ya video-video ataupun foto-foto yang bisa mendukung dari produk dan jasa yang kita miliki. Nah, seperti ini juga bisa kita tambahkan gambar ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus pakai landing page juga. Cuman kalau Bapak Ibu mau menambahkan gambar di sini, di dalam postingan kita ini, Bapak Ibu harus posting dulu di sini. Bapak Ibu upload dulu postingan, upload dulu gambarnya di sini, baru nanti ditambahkan di produk di sini ya. Kita contohkan, kita cari lagi. Nah, seperti ini kita contohkan.
besar ya. Kemudian kita coba ini ya, kita screenshot, screenshot, jasa cat, jasa tukang cat rumah spesialis. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke upload multiple gambar. Kita pilih gambarnya tadi ya. Kita pilih gambarnya terlebih dahulu. Jasa tukang. Nah, ini. Kemudian kita tunggu dulu ya. Nah, kita reload. Nah, ini sudah terupload ya. Kemudian kita langsung ke produk. Di produk ini kita edit. Nah, di dalam postingan kita ini kita pilih posisinya. Mau di mana posisi gambar yang kita ini kan ya. Meta deskripsi ini ya. Oh, ada di atas ini. Oh, dia. Nah, kita pilih posisi gambarnya. Kita anggap dari sini posisinya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih yang logo gambar ini ataupun image ya Bapak Ibu ya. Kalau kita klik, nah kemudian kita pilih browser server. Nah, ya, browser server. Kita cari dulu, kita pilih. Nah, seperti ini. Kemudian white dan high itu dihapus. Tujuannya apa? Jadi itu nanti menyesuaikan dengan media aksesnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tentukan width-nya, itu kan takutnya di satu media saja yang bagus Bapak Ibu. Contohnya di mungkin dari PC ataupun laptop itu tampilan gambarnya sesuai ya Bapak Ibu ya. Cuman saat orang mengakses lewat handphone ataupun lewat mobile Bapak Ibu itu karena kita sudah tentukan eh, tinggi dan lebar dan tingginya, nah itu dia akan eh, nggak bisa menyesuaikan. Ibaratnya bisa dikatakan nggak mobile friendly Bapak Ibu. Nah, jadi kita usahakan untuk weight dan height-nya itu dikosongkan ataupun dihapus. Nah, itu tinggal kita submit. Nah, kita cek lagi hasilnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Sudah muncul gambar di akun di deskripsi dongkrak usaha kita. Nah, ini sudah selesai kita Bapak Ibu ya. Cara posting produk dari nol. Mulai dari kita apa memilih judul postingan, mengambil gambar dari Google. Nah, jadi untuk gambar itu Bapak Ibu itu bisa dari Google dan juga dari AI ataupun ChatGPT. Itu tapi disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu ya. Kalau memang untuk hasilnya kurang memuaskan dari Google itu bisa Bapak Ibu buatkan dari AI, baik itu dari ChatGPT, DeepSeek, kemudian yang AI yang lain ya Bapak Ibu ya, itu disesuaikan saja nantinya. Mungkin sekian kita ini kan dulu Bapak Ibu ya. Sekian dari kami untuk penjelasan cara posting produk di Dongkrak Usaha. Selanjutnya kita akan coba buka sesi tanya jawab terkait dengan Dongkrak Usaha ini Bapak Ibu. Jikalau memang Bapak Ibu ada kendala itu bisa langsung saja raise hand ataupun bisa open mic ya. Dan juga bisa Bapak Ibu cantumkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Posting video bisa bisa nggak? Bisa Pak. Jadi kalau untuk posting video itu hal yang Bapak Sidik lakukan pertama kali adalah menguploadnya dulu. Jadi video itu harus Bapak upload dulu ya ke media sosial, ke YouTube, ke TikTok ataupun ke Facebook. Nah, itu diupload dulu baru nanti kita ambil embednya. Nah, kita contohkan ini ya, kita contohkan dulu yang ini. Kita contohkan ya. Nah, jadi untuk di video ini Bapak Ibu, ataupun video short lah ya, short lah, pun short lah Bapak Ibu ya, kita coba cari short. Nah ini ya, kita coba, contohnya gini kita anggap video yang akan kita upload. Nah, kemudian dipilih bagikan ini Bapak Ibu ya, pilih bagikan.
Oh enggak, jangan ini. Kita cari dulu, kalau klik kanan, nah kita klik kanan ya. Klik kanan, kemudian pilih yang salin kode semat, ataupun biasanya kalau dalam bahasa Inggris kode embed nama Bapak Ibu. Nah, ini kita copy ya. Kita copy kode embed ini, salin kode semat. Kemudian kita ke postingan produk kita. Nah, di sini. Jadi videonya itu harus berkaitan dengan produknya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita anggap saja sesuai dengan ininya. Kemudian kita klik source di sini Bapak Ibu. Di paling kiri atas ini. Kita klik source. Oke. Nah, kita tentukan posisi video yang akan kita posting. Terus kita letakkan. Nah, ini saya coba di bawah ya. Baru kita pastikan Bapak Ibu ya hasil dari copy kode embed tadi. Baru kita setelah itu kita klik source lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk menandakannya itu sudah apabila videonya itu bisa muncul itu seperti ini Bapak Ibu ya. Ada kotak seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya ada tulisan iframe seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini menandakan bahwa postingan untuk video ini sudah bisa muncul nantinya. Kemudian kita perkecil baru kita submit. Nah, kita cek lagi ya hasil dari pengeditan kita tadi, kita refresh. Nah, kita cek paling bawah. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti ini tampilan dari video short yang kita posting. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi yang CWA, yang ini ya CWA dan ini COD Denai. Nah, ini yang marketplace tadi Bapak Ibu. Ini biasanya muncul logo marketplace-nya ini Bapak. Ini tadi Shopee ya, Shopee. Kemudian ini Tokopedia. Nah, jadi kalau kita klik di sini Bapak Ibu, nah untuk fungsinya masih bisa ya Bapak Ibu ya. Dia direct ke Shopee. Seperti tadi. Nah, ini mungkin lagi ada perbaikan atau apa ini Bapak Ibu ya. Karena gambarnya nggak muncul. Tapi biasanya ini muncul Bapak Ibu. Sesuai dengan logo marketplace-nya. Seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Sidik tadi sudah ya Bapak Ibu ya, sudah. Jadi kita bisa menambahkan video itu, namun harus dapatkan kode embednya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan video langsung dari laptop ataupun dari HP itu nggak bisa, karena memang untuk di website ini kita perlu yang namanya kode embed ataupun kode scriptnya Bapak Ibu. Nah, jadi kami sarankan kalau Bapak Ibu mau menambahkan video di dalam postingan produk di deskripsinya itu di-upload dulu. Terlebih dahulu diupload ke media sosial, ke YouTube dan yang platform-platform lainnya. Pak Ridwan Sufiana, izin tanya apakah H1 dan H2 itu wajib di setup? Apa efeknya kalau terlewat? Nah, jadi memang eh, di dalam SEO itu Bapak Ibu ya, itu ada beberapa unsur yang perlu kita penuhi. Di salah satunya yaitu H1, H2, dan H3, dan H4. Nah, biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau nggak ada ataupun kita tidak mencantumkan H1, H2, itu biasanya robot Google nggak terlalu menilai postingan kita itu nggak bagus Bapak Ibu. Karena memang nggak apa namanya tidak ada yang namanya untuk ini. Ibaratkan kalau kita masak nasi goreng Bapak Ibu ya. Nah, itu nggak kita tambahkan garam, nggak kita tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya, itu biasa-biasa saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tambahkan di CO itu H1, H2 itu ibaratnya nilai tambah Bapak Ibu ya. Jadi di artikel kita itu ada susunan seperti H1, H2, makanya itu ada yang bisa kita katakan itu penambahan nilai. Nah, jadi dari sanalah si robot Google menilai bahwa artikel kita itu sudah memenuhi syarat SEO, Bapak Ibu. Ada H1, H2, kemudian ada juga lagi nggak salah, kalau nggak salah ini Bapak Ibu apa namanya? eh untuk di promnya ini FAQ, kita tambahkan tabel, kita tambahkan numbering. Nah, itu adalah variasi konten Bapak Ibu. Jadi di konten kita itu nggak monoton. Nggak, ada variasinya, ada H1, H2-nya sebagai sebagai utama, fitur utamanya, kemudian kita tambahkan tabel, kita tambahkan numbering untuk variasinya Bapak Ibu untuk pendukung SEO-nya. Nah, seperti itu. Jadi memang di Prom ini sudah, kalau yang ini sudah lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah mendukung untuk SEO-nya Bapak Ibu, untuk pembuatan deskripsi kontennya.
Nah, makanya kalau Bapak Ibu mau membuat konten, diusahakan promptnya sudah mendukung untuk fitur SEO-nya. CODNA fungsinya untuk apa? CODNA fungsinya script yang untuk menampilkan judul postingan Bapak Ibu. Nah, ini CODNA tadi Bapak Ibu ya. Jadi tujuannya eh, agar judul postingan kita itu dengan deskripsi artikel produk kita itu nyambung Bapak Ibu. Terkadang kan si ChatGPT ketika memberikan eh, apa namanya deskripsi seperti ini kadang dia nggak mencantumkan kata kunci. Nah ini kan pseudonym ini kan sama dengan kata kunci Bapak Ibu. Karena kan judul ya, judul postingan kita ya. Nah ini sudah menjadi seperti kata kunci di dalam postingan artikel kita. Nah makanya akan mendukung bahwa dalam artikel itu ada kata kunci yang kita sisipkan, yang kita tambahkan. Nah makanya kita tambahkan selalu di platform titik terang kreatif ya, khususnya di Dongkrak Usaha, WSP, PKP, itu selalu diajarkan penambahan yang namanya SEO deny. Jadi itu memang perlu ya Bapak Ibu ya. Kemudian mohon izin bertanya untuk inspeksi ke Google caranya bagaimana ya jika di Raja Google ini. Nah, tadi saya sudah berkonsultasi juga dengan Mas Rehan ya, Pak Gria Herbal Muslim Agency. Nah, jadi untuk Zoom pada pagi hari ini untuk inspeksi itu tidak diajarkan dulu karena memang untuk pertemuan berikutnya di kelas Raja Google ya bersama Mas Rehan itu akan diajarkan bagaimana cara inspeksinya. Nah, seperti itu Pak. Jadi biasanya kalau saya pribadi itu langsung nih ya, saya posting langsung saya inspeksi. Namun untuk videonya sudah saya siapkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingin belajar cara inspeksi nanti saya akan bagikan videonya. Pertanyaan yang sama untuk inspeksi ke Google, caranya bagaimana jika di Raja Google ini plus kenapa ya inspeksi domain saya gagal mulu? Boleh dibantu cek Gaya allshop.biz.id. Nah, ntar ya Pak ya, saya coba ya Pak ya. Gagalnya gagalnya di mana nih Pak? Ganang, gagal inspeksinya apa nih Pak? Saat inspeksi postingan ataupun mendaftarkan ke Google nama domainnya Pak? Pas posting ke konsul kok Pak, Posting masuk ke produk konsul, ya, posting produk ya. iya iya ke konsul itu muncul pesan Anda bukan apa gitu. Apa notifnya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Sebentar saya coba ya bentar. Ya. Silakan Pak Danang, sambil menunggu Pak Ganang ya, kita ini Pak Danang, Raisen kayak ini. Monggo Pak. Ya, Mas Didi mau tanya kan kalau di description itu kan biasanya judul sama judul atas sama yang judul yang di H1 itu kan Judul. jadi satu ya. Apa ini Pak headingnya Pak? Jadi judul itu kan akhirnya double gitu di description itu. Yang di deskripsi yang ini Pak maksud Bapak. Ya, di Ini. ya yang misalnya jasa tukang cat rumah ini kan masuk di description ya, Pak ya, Mas ya. Iya, iya. Nah, terus kan kita juga bikin judul yang di mana itu di settingan itu. Nah, berarti ada dua judul yang double gitu. Nggak apa-apa Pak. Itu kan kalau kalau yang double itu kata kunci ataupun judul postingan makin bagus biasanya Pak. Karena akan memperkuat deskripsi postingan kita itu. Sama halnya seperti SEO Denai. Kalau SEO Denai itu kan kalau kita submit Bapak itu Bapak lihat itu pastinya akan berubah menjadi judul postingan Pak. Jadi tujuannya untuk menguatkan artikel tersebut dengan kata kunci yang kita targetkan. Nah, jadi ibaratnya saat si calon customer kita itu mengetikkan kata kunci yang berkaitan dengan judul postingan kita, itu langsung si robot Google akan memberikan rekomendasi. Nih, di website ini, di deskripsi ini ada kata kunci yang sesuai dengan diketikkan oleh calon customer kita. Misalnya misalnya kita ketik nyari jasa tukang. Ternyata di website kita ini ada kata kunci yang terkait dengan jasa tukang nih Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, ini
si robot Google kalau postingan kita ini sudah terindeks di Google, itu akan direkomendasikan robot Google ke si calon customer kita tadi, Pak. Seperti itu, Pak, fungsi ininya, Pak. Kalau lebih tepatnya ya. Jadi kalau untuk double-double, double kata kunci itu nggak masalah sih menurut saya, Pak ya. Kalau double-double konten itu mungkin kalau bisa kita hindari, Pak. Takutnya Ya. duplikat kan. Ya, jadi kayak itu nggak apa-apa ya. Itu kan di bawah deskripsi produk ada dua Iya, tulisan ini sama kan itu. seperti ini kan ini Ya, double nih kan, Pak. iya double itu. Nah, ini kalau pengalaman kami nggak ada ini Pak, nggak ada ibaratnya nggak ada kendala sih Pak. Sebaiknya tetap dua gitu ya. Kalau dari ChatGPT-nya kan seperti itu Pak. Kita kan copy dari ChatGPT nih Pak. Nah, kalau dari ChatGPT kan cuma satu nih, satu ya, Iya, satu kan iya. berarti dari ini ya berarti ini, yang ini. Nah, yang ini bawaan dari ini Pak. Kalau nggak yang setahu kami ya, ini bawaan dari DU-nya Dengan Pak, betul. dari DU-nya. Iya, dari. Jadi kalau kalau Bapak nggak mau double, ya berarti yang di bagian ini Bapak hapus nih. Cuman yang ini kan H1 nih Pak. Kalau kita setting kan, kalau kita setting Ya di maksudnya kan judul yang paling atas itu kan apakah bisa dikatakan H1? Jadi kita ya. cukup yang paling atas itu. Kan itu sudah sebagai dianggap sebagai H1 sama robot Google atau enggak, Pak? Nah kalau ini belum saya ini Pak, belum sampai ilmu saya Pak. Karena memang ini kan dari ininya ya, dari programnya ya. Saya Ya, juga settingan atas ya. saya nggak tahu juga nih apakah memang ini sudah disetting dari programnya itu H1 atau belum atau gimana nggak tahu kan. Ya, mungkin nanti saya coba tanyakan dulu ke Mas Rehan ataupun Pak Putra. Nah, yang pastinya kalau di dalam deskripsi kita harus ada H1 kan Pak, H1-nya. Nah, kita untuk antisipasi. Nah, jadi di dalam deskripsi itu kita langsung tambahkan H1 saja. Jadi kalau takutnya ini nggak ada settingan H1-nya, nah ini kan bisa jadi pengganti jadi H1 nih Pak, karena kita sudah setting H1-nya. Seperti itu. Jadi untuk ininya nanti saya coba tanyakan dulu Pak ke tim teknis ataupun ke Mas Rehan ataupun ke Pak Putra apakah memang ini programnya diprogramkan itu sudah H1 atau belum. Seperti itu Pak. Siap, siap. Code Oke. yang saya itu code sudah muncul kayak gitu. Mas bisa tadi caranya, tadi saya nggak ikut caranya menyelipkan gambar tadi kemana ya? Gambar apa? Sisipkan gambar. Oh gambar yang ini Pak. Iya, itu pakai apa tadi ya? Itu Bapak sediakan dulu gambarnya, kemudian Bapak upload dulu di sini. Upload multiple gambar di sini ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, baru masuk lagi ke produk Pak. Masuk ke produk, di deskripsi ini dipilih posisinya di mana, kemudian Oke. dipilih eh, icon image ini Pak, image ini ya, gambar ini Oke. dipilih, kemudian diklik browse server. Nah, dipilih gambarnya seperti ini. Nah, ini gambarnya ya. Tangkap ini. Nah, ini dihapus width dan height-nya ini dihapus Pak. Nah, baru diokekan nantinya. Seperti itu. Ada lagi Pak Oke, Danang? baik. Ya, baik Mas Dede. Terima Ya, kasih sama-sama sarannya. Pak. Mas milik saya yang itu udah saya upload. HTML tag, your meta, HTTPS. Oh, coba Pak hasil kode verifikasinya yang dari Google GSC ini, itu Bapak copy di dua ini Pak, di kedua kolom ini Pak, Google verifikasi dengan Google verifikasi ini Pak. Di dua ini ya, jangan salah satu saja. Coba Bapak copy kode verifikasinya di dua kolom ini. Nah, baru disubmit. Coba dulu Pak. Biasanya yang Oke seperti oke itu coba. cuma satu, cuma di bagian satu ini ya, di antara dua ini aja Pak. Biasanya antara ini dengan ini Bapak isi. Jadi ada kolom yang kosong. Jadi diusahakan di dua kolom ini diisi Pak, kode verifikasinya. Bisa minta promnya dong Bang, buat semua jasa dan produk bisa kan? Ya tinggal ganti judul ya Pak. Nanti ini tinggal ganti judul aja di sini. Sini ya. Ini nama judulnya diganti saja disesuaikan dengan nama judul postingannya.
Ini Pak ya, saya sudah kirimkan. Tinggal di copy kalau mau. Tanyaan yang sama. Nah, oke. Mohon izin bertanya untuk inspeksi Google. Caranya bagaimana jika rejim? Siap, tunggu videonya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Mas, Mas tadi nyarinya di mana? Ngambilnya itu? Google verifikasinya di Yang di sini Pak, di Metatek Pak. Meta, berarti yang di domain saya ya, Ya, WSP saya ya, di panel member Bapak ya. file member ya. Nanti itu di copy, yang Di, Google verifikasi di copy ke bawahnya ya, sama gitu ya, di copy keduanya Pak, diisi di dua keduanya. kolom ini Pak. Coba Pak. Oh, oke. Ini biasanya seperti itu kalau Bapak ngisinya cuma di satu saja, itu dia error seperti itu biasanya ya Pak ya. Ya, soalnya awalnya dulu bisa, begitu bikin lagi nggak bisa. Coba aja, Saya coba aja lupa Pak. saya. Iya, 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 ya, Tag boleh. HTML kalau untuk metodenya sudah betul tuh Pak, pakai tag HTML kan. Pak, kalau terlanjur nama fotonya tidak di-SEO-kan pada waktu rename, apakah harus kita ubah namanya lalu upload ulang? Kalau bisa Pak, diganti ya Pak ya. Jadi misalnya ketika postingan yang sudah terposting itu tidak sesuai dengan judul postingan. Nah, itu bisa Bapak ubah gambarnya ataupun nama gambarnya ya diubah disesuaikan dengan judul postingan. Ataupun kata kunci, minimal kata kunci ya Pak ya. Jadi disesuaikan gambarnya itu dengan kata kunci minimal Pak. Misalnya gambarnya itu ke tukang cat. Nah, seperti tadi Bapak Ibu ya. Berarti tadi ini tukang cat berarti dibikin gambar nama file gambarnya jasa tukang cat rumah. Nah, itu aja. Itu udah paling paling ini Bapak, paling basic ya, paling dasar. Ada lagi Bapak Ibu, silakan bisa langsung resign. Tidak harus sama dengan nama ya yang ada di judul ya Pak, asalkan ada keyword dalamnya. Ya Pak, betul. Jadi tidak harus sama ya. Cuman kalau mau lebih bagus lagi Bapak Ibu hasilnya disamakan. Disamakan antara nama gambar dengan nama judul postingan kita. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau memang ada kendala di dongkrak usahanya. Nah, jadi ada satu hal yang mau saya sampaikan Bapak Ibu ya. Di dongkrak usaha ini, Oke, ya Pak, silakan Pak. ya. Eh, saya mau tanya tentang Maktul, boleh? Boleh, boleh Pak, silakan Pak. Ya. Untuk kan sudah punya WSP. Ya. Untuk Maktul itu sudah otomatis ada di dalam WSP atau kita beli terpisah? Oh, sudah ada, Pak. Jadi kalau Bapak mau mengupload hasil maktulnya ya, itu Ya, langsung ke menu produk di sini. Nah, ya. fiturnya sudah disediakan kok, Pak. Nggak seperti di ini, nggak seperti di dongkrak usaha ya. Jadi sudah include import file CSV-nya. Oh, sudah ada di WSP ya? Ya, kalau untuk di USP tinggal pakai aja, Pak. Nggak perlu upgrade, Pak. Oh ya, oke, siap, siap, siap. Nanti saya belum coba sampai ke situ sih. Nah, Ada apa-apa saya hubungi Pak Dede ya. ya, boleh, boleh, silakan, Pak. Siap, siap. Terima Mas, kasih. Ya, Mas aku sama-sama. saya bingung Mas. Nyarinya di mana ya? Di metadata, master data. Bapak Bapak mungkin ya di master data. Ya, terus ada balas sebelah kiri kan ada kolom tuh master data, SEO hal, kartu digital Oh, menu. Mana ya, berarti Pak? Bapak bukan yang di dongkrak usaha ya, berarti Bapak di USP ya. Ya, yang di WSP, yang Om, di kalau WSP. di USP dia beda Pak. Di USP itu di pengaturan, Sebentar, sebentar. Pengaturan, oke. kemudian meta SEO utama. Meta SEO utama. Nah, nanti dicari meta Oh iya, pendukung. oke. Cari meta Meta, pendukung. iya meta Meta pendukung pendukung. Nah, ada. paste di paling atas Pak. Yang di pasta apanya nih? Ini kan ada Kode tiga verifikasi Pak. Kode verifikasi yang dari GSC Pak. kodenya ngambil dari. Google Search Console Pak dari GSC Pak. Dari Oh, ke konsol ya. ya. Jadi sebentar Pak. Saya Saya kirain buka tadi dulu. dari untuk dongkrak usaha ternyata di USP. Sorry ya, ya. Yang ini ya, yang HTML tag ini ya.
Ya, Kopi ini HTML ya. tag Pak. Ya, Kan HTML tag. paling atas ya kopi itu kan, klik kopi kan ya. Ya, salin atau kopi. Oke, salin atau kopi dibawa ke Meta pendukung. sebentar. Peta pendukung. Paste di paling atas ya Pak. Oh paling atas ya. Ya, kalau bisa paling Sebentar. atas Pak. Oke, lah oke udah submit ya. Ya, coba di submit. Nah, di sini submit ya, submit. Data berhasil. Kemudian balik ke GSC-nya, minta verifikasi Pak. Tetap yang HTML tag tadi ya. Ya, HTML tag. Bismillah. Ya bisa. Betul Dengan berarti. dengan Benar benar. Hijau sudah hijau. Berarti sudah benar hijau ya. kan Pak? John ya dan Group Property dan ya. Ya, buka properti Pak. Sebentar, Dengan sebentar. spasi ya Pak, harus dengan spasi dengan ini ya Pak. Kalau Group diusahakan Property. pakai untuk pemisahnya ini pakai ini Bapak Ibu ya, pakai strip ya, jangan spasi. Jadi kalau dia spasi nanti saat kita posting, kita upload ke website itu dia akan berubah menjadi persen 20. Jadi kalau bagusnya itu kita ganti spasi itu dengan strip. Sama-sama Pak ya, Pak Gria Herbal Muslim Agency. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mas, Ya Pak, silakan monggo Pak. Sobari saya ikut dongkrak usaha yang paket itu ya, Yang yang dengan Mas Rehan ya Pak ya? bukan sama Bukan. siapa Kurnianto. Oh Mas Kur. Dulu saya itunya apa eh salesnya Programnya itu Mbak Ririan siapa tuh CS-nya. adminnya CS-nya Pak. CS-nya. Tapi Mbak Ririannya dihubungin nggak jawab jawab. Apa apa kendalanya Pak? Kendalanya saya kan itu saya eh, ikut dongkrak usaha yang 20 paket tuh, Ya. 20 website itu kan. Terus saya ikut juga yang dongkrak yang warisan. Oh ya oke. Website Ada warisan juga ya. ya saya juga ikut yang PSP. Cuman karena waktu terkendala saya nggak bisa aktif ya. Ya. Sekarang saya mau bisa, saya sekarang udah mulai aktif lagi. Itu sekarang jadi saya bingung nih belajarnya. Saya ingin dari awal kali pertama belajar. Dari mana dapatnya ya? Oh, sebenarnya memang harus ke CS dulu nih Pak. Yang kalau saya ini Pak ya. Kemudian, Oke. kemudian Bapak tanyakan status dari programnya, apakah masih berjalan atau gimana gitu Pak. Seperti WSP warisan kan, itu kan jangka ini kan 1 tahun tuh Pak. Baru Hmm. nanti setelah 1 tahun diurus dari titik terang, baru dialihkan ke ownernya Pak, pemilik dari WSP-nya Pak. Ya, masa nanti kalau udah diserahkan ke owner saya belum bisa. Kan bingung juga Nah, ya. jadi memang kalau untuk itu ada ini Pak, biasanya itu si CS akan memberikan kelas-kelas yang lainnya Pak. Ya oke nanti saya Nah, cari yang seperti tanya ini kan, CS ya. kalau dengkar Tapi usaha, CS-nya ya hari ini nggak aktif tuh. coba di telepon Pak, aktif nggak Pak? Telepon. Iya, Oke kalau di oke. kalau di WA dia nggak angkat, coba di telepon Pak. Baik, makasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Mau tanya apa itu WSP dan apa untuk apa itu WSP? Jadi WSP itu Pak Sidik, WSP itu singkatan dari website SEO Practice. Nah, jadi WSP itu eh, web platform titik terang kreatif yang tampilannya ini ya Bapak Ibu ya, seperti ibaratkan website marketing namanya Bapak Ibu. Jadi ini website WSP ini khusus kita untuk jualan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau nyari cuan tambahan, nah dengan WSP ini salah satu peluang yang bisa Bapak Ibu gunakan pastinya ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu punya dongkrak usaha, nah itu bisa kita kolaborasikan dengan WSP ini. Nah, itu bisa kita jadikan
dongkrak usaha menjadi backlink Bapak Ibu. Backlink untuk WSP kita ini. Caranya bagaimana? Nah, di videonya saya sudah buatkan Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu tonton ya di YouTube saya ini. Saya sudah buatkan ini Bapak Ibu. Jadi WSP itu apa? Jadi seperti platform website ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau WSP ini kita sendiri yang miliki, kita sendiri yang akses. Jadi untuk akses postingan, akses nambah gambar, nambah ini, nambah itu gitu kan. Nah ini cuma kita yang bisa aksesnya. Berbeda halnya seperti dengan DU. Kalau DU ini portal yang memang banyak member di dalamnya Bapak Ibu ya. Jadi kita bangun sama-sama nih. Ibarat kalau bangun mall, kita sewa di sini Bapak Ibu. Ibarat mall ini ya, Dongkrak Usaha ini kita sewa eh, toko di dalam dongkrak usaha tersebut. Nah, berbeda halnya dengan WSP. Kalau WSP ini kita bangun sendiri mallnya, kita sendiri bangun tokonya di dalam. Nah, kita sendiri yang ngisi. Nah, kemudian kita sendiri juga yang dapat ininya, income-nya gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mana yang lebih benefit ya, mungkin kalau menurut saya lebih benefit yang pakai WSP. Cuman kan kalau WSP ini kita bangunnya dari nol Bapak Ibu. Berbeda halnya dengan dongkrak usaha. Kalau dongkrak usaha ini udah trafficnya udah bagus. Nah, jadi kita cuma ibaratkan kita buka lapak, buka toko. Nah, itu orang yang berkunjung udah rame di dalam ini, di dongkrak usaha ini. Kalau di WSP itu kita bangun mulai dari pondasi, ibarat bangun mall ya Bapak Ibu ya. Kita bangun pondasi, kita bikin bangun atap, pasang ini segala macam. Kemudian pasang kita coba datangkan ini apa namanya? Datangkan pengunjung, traffic. Nah, makanya ini kalau WSP ini kita butuh waktu Bapak Ibu untuk eh, mendapatkan hasilnya. Kalau saya pribadi ini baru ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba untuk praktek juga Bapak Ibu. Ini kurang lebih baru jalan 1 bulanan. Nah, jadi ini masih baru saya posting. Nah, ini namun sudah ada beberapa lead juga yang datang. Cuman kan belum saya kuat ataupun sebanyak dari dongkrak usaha. Nah, jadi memang kalau untuk dongkrak usaha itu kita eh, buka buka apa namanya kalau dibaratkan di mall itu kita buka toko dan di sini sudah banyak traffic Bapak Ibu sudah banyak yang berkunjung makanya di dongkrak usaha itu eh, kita mudah dapatkan traffic bahkan lead Bapak Ibu nah seperti itu jadi SEO-nya sudah bagus sementara untuk WSP itu karena kita bangun dari nol arti kita bangun juga dari nol untuk SEO-nya Bapak Ibu seperti itu. Saya ikut dongkrak usaha yang Mas Rehan, apakah ini berbeda karena belum pernah saya masuk ke Metatech. Terima kasih. Ya, ya Bapak, Bapak atau Ibu Suraida, memang kalau untuk di kelas Mas Rehan itu belum sampai ya ke inspeksi. Nah, di sini saya cuma mau ini Bapak Ibu, karena Bapak tadi ya, Pak Ganang itu bertanya, nanti tapi untuk WSP ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsinya tadi itu untuk mendaftarkan website kita ke Google agar bisa terindeks di Google Bapak Ibu. Ini untuk WSP ya. Kalau dongkrak usaha ini nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Dongkrak usaha itu kita nggak perlu inspeksi karena memang nanti secara otomatis postingan kita yang ada di dongkrak usaha itu nanti akan terindeks dengan sendirinya. Nanya lagi Coach, ini link tampilan YouTube kenapa sekarang tidak muncul lagi ya? Nah coba Bapak ini lagi Pak. Coba Bapak tadi. Nah ini ya, coba Bapak hapus, kemudian Bapak input lagi di widget. Ini kan kalau nggak salah dari widget nih Bapak Bapak tambahkan. Nah, coba Bapak hapus lagi, kemudian Bapak upload ulang. Hapus yang di isiannya udah, linknya tuh kok ya. Ya, link yang di widget, Pak. Oke. Kemudian input input baru lagi, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi kalau belum ini Bapak Ibu ya. Jadi sedikit kapan kita menggunakan fitur-fitur di DU? Nah, kalau untuk penjelasan fitur-fitur di DU nanti diikuti saja kelasnya Mas Rehan ya, Pak. Pak Sidik ya. Itu diikuti saja program dari kelasnya masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu,
Di sini saya ingin menyampaikan jikalau Bapak Ibu ada terkendala terkait dengan fitur apa namanya pelaksanaan ataupun pembuat pengoptimasian fitur-fitur yang ada di platform titik terang kreatif seperti WSP, kemudian ada dongkrak usaha, PKP, Maktul, portal kota, BioLink, BioLink Child, BioLink Parent, kemudian WSP Affiliate. Nah, di sini di YouTube saya ini saya sudah buatkan Bapak Ibu fitur-fiturnya, penjelasan singkat ya, video penjelasan singkat, penggunaan fitur-fitur yang ada di platform titik terang kreatif lainnya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu jangan lupa di-subscribe ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan website platform titik terang kreatif lainnya. Contohnya di sini untuk fitur USP, fiturnya sudah saya siapkan cukup banyak Bapak Ibu ya untuk USP ini, mulai dari fitur-fitur yang ada di eh, pengaturan, master data, premium. Nah, ini sudah saya buatkan videonya di YouTube saya ini. Tinggal Bapak Ibu lihat dan simak. Dan Maktul. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada punya Maktul mau praktek masih bingung, nah di sini saya sudah siapkan videonya. Mau upload Maktulnya kemana? Apakah ke dongkrak usaha, KWSP, PKP, KDU. Nah, ini sudah saya siapkan video-videonya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu praktek. Nah, kemudian jikalau Bapak Ibu mau berkonsultasi ya, bisa langsung japri saya. Saya akan cantumkan nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi. Nah, di kolom chat ya Bapak Ibu ya, saya sudah cantumkan nomor kontak saya. Bisa Bapak Ibu hubungi kalau ada kendala yang memang eh, sangat perlu bantuan. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa kontak saya untuk kita diskusikan terkait dengan kendala yang Bapak Ibu alami. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada juga ya, kalau untuk fitur-fitur WSP, nah untuk video tutorialnya saya sudah buatkan di link ini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu lihat saja nantinya terkait dengan bagaimana cara pengaktifan subdomain 100, cara edit tag, meta tag tadi, BPP. Nah, ini sudah saya siapkan di video-videonya di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau ada kendala Bapak Ibu bisa langsung chat tim teknisnya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya cantumkan di kolom chat ya. Kalau Bapak Ibu berminat, silakan di copy terkait fitur-fitur dongkrak usaha. Silakan Bapak Ibu ya, ada yang mau tanyakan lagi terkait dengan dongkrak usaha ataupun platform lainnya ya seperti WSP, PKP, Maktul, silakan yang mau ditanyakan. Silakan Pak Danang, monggo. Ini Mas Dede kan di WSP saya itu yang kemarin yang eh, eh, apa widgetnya, yang widget kan masih bermasalah. Ya, Nah itu ketika saya buang widgetnya itu kan kemarin loading saya kan memang lambat ya. ya. Ternyata kalau kita kasih widget dia itu lambat loading gambarnya. Mm-mm. Tapi kalau nggak saya masukin widget dia cepat. Ya, betul Pak, betul betul tuh Pak. Nah, terus kenapa kok yang lainnya kok bisa pakai widget tapi speednya bisa cepat ya? Kalau ini ya, ini kesimpulan saya nih Pak ya. Karena Ya. kemarin saya juga mengalami hal yang sama di sini. Cuman setelah muncul ini apa namanya live traffic seperti ini, Pak, itu kembali normal, Pak. Jadi waktu saya baru nambahkan widget ini masih seperti Bapak tadi ya, masih kosongan, masih cuma eh, warna putih saja yang muncul. Itu mempengaruhi kecepatan website saya, Pak. Cuman karena saya coba bersabar ya, Pak ya. 1 minggu baru muncul kepalanya aja gitu kan. Kemudian selang beberapa hari baru muncul semua seperti ini. Itu
Kalau yang saya alami itu untuk ininya nggak udah nggak ini Pak, udah nggak apa namanya, udah nggak terlalu terpengaruh lagi Pak. Nah seperti ini kalau kayak seperti ini kan, nah kalau biasanya itu dia memanjang nih Pak ke bawah gitu, kelamaan apa Iya, loadingnya lambat memanjang ya. gitu kan Pak. Nah jadi kalau setelah lift trafficnya ini muncul, nah baru bisa ini Pak, baru stabil lah kalau menurut saya Pak ya. Itu yang saya alami tuh Pak. Jadi kalau memang Oh, Bapak, berarti Bapak mau tetap pasang left traffic, namun masih ini ya, ibaratnya takut terganggu kecepatannya ya terpaksa Bapak nggak pakai left traffic terlebih dahulu. Cuman kalau Bapak mau bersabar, ya itu bisa nih Pak nanti Pak. Ditunggu aja Pak. Kalau saya sih tunggu aja Pak. oke oke, berarti ditunggu aja ya. Soalnya Iya, sudah lama itu cuma muncul banner kepalanya doang. iya, sama-sama seperti saya Pak. Itu saya kalau nggak salah ada 4 hari 5 hari kepalanya ini aja yang muncul Pak. Judulnya Oh, itu aja kan. dibiarin ya Mas Ide? Ya, saya biarin Biarin aja. aja karena memang ini kalau udah muncul judulnya nih nggak lama lagi nih pasti ini kebaca nih gitu kan Pak. Kalau website-website baru pasti seperti itu Pak. Ini yang ini saya baru sebulanan kan. Nah, ya, makanya kemarin saya juga bingung nih, ini kok nggak muncul-muncul trafficnya gitu kan. Kalau saya sih tungguin aja Pak. Nanti kalau udah muncul, nah baru kecepatannya nggak akan ngaruh tuh Pak ke websitenya Pak. Berarti kemarin sudah saya hapus. Berarti ulang lagi. Ya, mudah-mudahan kalau nunggu nggak lama Pak. Itu aja sih Pak harapannya kan. Ya ya, paling nggak udah tahu ininya, Ya, kendalanya. udah lagi Oke, Pak. itu aja. Ya, itu aja Mas Ide. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita Mau nanya, silakan Pak. Mas Dede ini eh, cerita tentang postingan udah cukup lama nih. Terus eh, yang lihat udah ada beberapa, maksudnya misalkan nih 100, bukan melihat sih, dikunjungi mungkin ya. Ini di Tapi yang WSP, ini di WSP ya Pak? ya WSP, lihat di Google Search Console maksudnya ya. Oh ya, oke oke. Lihat di Google Search Console, terus ya ada yang melihat, yang misalkan yang dominan paling lihat paling atas kan. Iya, ada yang klik ya Pak ya? Klik juga sedikit sih. Belum Pak, Nah, belum ada yang ngeklik. ingin dioptimasi si kontennya. Ya, Nah, si kontennya itu misalkan diganti fotonya, kemudian ditambah isinya jadi lebih menarik. Terus dulu kan saya nggak ngerti tuh tentang internal link, ya, backlink. Nah, saya pingin masukin lagi. Maksudnya dioptimasi lah. Itu si Google Search nanti kan, setelah di save kan berarti ada perubahan itu di Google Search Console lagi ya. iya Pak. Diulangi lagi aja Pak. Tapi data yang dulu itu dimulai dari nol lagi Iya Pak. atau Biasanya sih seperti itu Pak. Di kebaca yang baru lagi dia Pak. gitu. Jadi Ya, yang data yang dulu berarti udah nggak berlaku lagi berarti ya. ya tergantung Google-nya Pak. Kalau Google-nya nyimpan berarti masih bisa kebaca Pak. Kan kalau kita Oh, tiap postingan yang baru gitu kan, berarti kan kebaca yang postingan yang baru gitu kan Pak. Kalau betul. postingan yang lama itu nggak ke indeks, berarti nggak kebaca juga Pak, kan gitu Pak. Bukan, maksud saya konten yang lama itu kan kita rubah tuh. Ini banyak peminatnya nih si konten Oh ini gitu. ternyata. Jadi jadi postingan yang lama kita ibaratnya kita remake lagi ya Pak ya. Ya kita bagusin lagi lah Ya ya ya. kata-katanya. Oke. Kita tambah backlink gitu kan Pak. Kita tambahin backlink, internal link, Ya, terus ya si kaidah-kaidah CEO-nya ya. SEO-nya tuh dilengkapi lah. Dulu saya kan ya karena belum paham ya, yang penting posting aja dulu gitu. Ternyata pas di posting ya lumayan tuh view-nya. Tapi nah saya belum lengkapin eh, apa ya itu tadi kaidah-kaidah SEO-nya itu. Nah, setelah di save kan tuh berarti ada perubahan. Ya Berarti Pak. saya harus GSC-kan kembali. Ya.
Nah, maksud saya data GSC yang dulu, konten yang lama, itu dianggap hilang lagi sama Google, nggak dianggap nol, atau mulai lagi, atau harus jadi baru lagi gitu. Kalau kalau ini saya sih biasanya ini Pak, pengalaman saya ya, itu kan kita jatuhnya ngupdate ya Pak ya, ngupdate konten kan Pak. Betul. Nah, jadi biasanya sih kebaca yang baru lagi Pak. Oh, Nah, apakah jadi lebih bagus nggak ya gitu ya? biasanya seperti itu Pak. Ya, jadi ini kan saya pingin ya intinya biasalah nih Pak bisnis saya kayak gitu konveksi jadi pingin ya pingin ada closing lah dari SEO-SEO yang sudah dikerjain gitu. Kok ini saya melihat sih belum ada apa ya, belum ada kontak lah si kliennya gitu. Nah, berarti ini kan kontennya masih belum ya bagi mereka belum bermutu lah gitu. Gitu. Di Itu judulnya jangan sampai diganti ya. Kalau judul jangan sampai diganti sih Pak. Kalau deskripsi terserah Bapak mau nambahin seberapa banyak kontennya nggak masalah. Cuman kalau judul jangan nih ganggu gugat Pak. Hmm. Kalau bikin konten itu minimal berapa kata sih sebenarnya kaidahnya? Oh, judul nih Pak atau apa Pak? Kan deskripsi Kalau deskripsi sih nggak nggak terlalu di ini kan Pak. Apa namanya nggak terlalu dibatasi ya. Cuman yang penting bisa udah apa namanya mengikuti kaidah SEO Pak. Dulu saya sebelum ada Maktul ada ChatGPT itu kami cuma paling banyak 4 paragraf Pak. 4 paragrafnya berapa Ya, kata ya? kalau lima katanya ratus kata, kalau 1.000 kata, katanya seribuan Pak, minimal seribuan Pak. mau 1.000 kata ya. Ya, 1.000 kata itu kira-kira 4 alinea ya. ya kalau dulu kami paling banyak 4 minimal 4 paragraf lah Pak ya. Oh, gitu ya. Ya, ya. Ya itu saya jadi apa ya namanya? Antara berani nggak berani gitu ngerubahin konten. Ini harus dibagusin atau enggak, dibagusin atau enggak gitu. Di dinilai dari GSC aja Pak, mana yang ini rasanya kan kata kunci yang memang rasanya relevan kita untuk update gitu Pak. Ya dilakukan pengupdatean aja Pak. Iya, soalnya saya apa ya, yang saya apa ya, yang saya harapkan ya ini kayaknya kontennya biasa-biasa aja, tapi itu yang malah rame. Yang saya bagus-bagusin enggak sebagus itu. Nah, terkadang seperti itu Pak. Ini pengalaman saya juga kan Pak. Saya dulu bikin website nih sebagus-bagus mungkin gitu. Saya beli sendiri gitu kan sama diberi sama kantor gitu kan. Saya ngurus 2 website, saya beli sendiri dan juga dari kantor. Dan kemudian dari kantor ini saya bagus-bagusin Pak. Saya bikin konten yang udah yang inilah mengikuti SEO semuanya gitu kan. Kemudian yang untuk yang dari saya yang ini nggak saya terlalu seriusin. Malah yang nggak saya seriusin ini yang banyak dapat lead gitu kan. Nah, terkadang itu memang saya tanyakan ke Pak Putra, Pak, ini kok kalau kita fokus ke yang ini, kemudian kita nggak terlalu fokus ke yang lainnya, Cuk. Kenapa yang malah yang nggak kita fokuskan yang banyak datangkan ini, Pak, gitu kan? Nah, itulah makanya itulah yang kita nggak tahu deh ICU itu seperti apa ininya gitu kan. Eh, Pak Putra sering bilang bahwa kalau website yang bagus belum tentu eh, banyak mendapatkan lead gitu, Bapak Ibu ya. Nah, malah Pak Putra sering bikin apa namanya websitenya itu amburadul, tapi bagus, kuat gitu. Nah, itu yang terkadang saya pribadi seperti apa ininya gitu kan. Apakah memang ketentuan bakunya itu ada atau enggak gitu, Pak. Cuman kalau Pak Putra bilang ya kita maksimalkan aja yang apa yang kita bisa gitu. Itu aja sih, Pak. Gitu ya. Nah, Terus untuk backlink itu bagusnya diarahkan ke dongkrak usaha ya. nah, kalau untuk backlink, Pak, saya kemarin sudah ini juga ya. Saya kemarin buka-buka portal-portal, Pak. Dulu dari dongkar di titik terang itu banyak portal-portal, Pak. Jadi dibuat portal itu tujuannya untuk backlink. Nah, jadi kurang lebih di sini saya ada 10 Pak, yang sudah saya yang saya apa namanya? Ini sudah saya list nih. Nah, ini portal semua nih, Pak.
Ini bisa Bapak Ibu bisa gunakan ini Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu daftar dulu nanti. Kemudian diposting dalam portal-portal ini di sini. Ada Dongkrak Usaha, KP Indo, Visi Sayo, Takandani, Utama Kreatif, kemudian ada Driftnik, Fluknor. Nah, ini portal semua nih Pak. Kurang lebih ada 10 portal nih. Nah, ini Dongkrak Usaha, ini titik terang kreatif yang ngelola nih Pak. Nah, jadi kalau menurut saya kalau backlink ini udah bisa kita katakan yang bagus nih Pak. Tinggal dipakai aja nih Pak. Tapi itu saya lihat kemarin ke Pindo kayak masih lebih lengkap dongkrak usaha ya Apanya Pak? ke itu website Kepindo. Memang kalau ini kan Dongkrak Usaha kan kita di brand langsung kan Pak. Di Oh, brand langsung maksudnya ada kelasnya, ada ini segala macamnya gitu kan. Kalau yang lain seperti KP Indo, Visi Sayu ini ibaratnya pelengkap aja nih Pak. Cuman untuk yang 5 ini Pak di tahun kemarin kalau nggak salah ini saya yang ngurus nih Pak. Ini awalnya 50 website nih Pak, 50 portal. Tinggal segini lagi yang masih aktif. Ibaratnya yang memang masih banyak yang posting Pak. Nah, jadi oh, saya pilih gitu kan. Saya coba filter-filter lagi. Nah, ketemulah 5 ini. Nah, kemudian di luar lagi yang dongkrak usaha ke Pindo, Visi Sayo, nah masih ada yang posting. Intinya kan kalau untuk backlink ini kan yang penting masih aktif dia, Pak. Masih orang masih banyak posting, masih mendatangkan traffic gitu kan, Pak ya. Trafficnya itu traffic natural, traffic real gitu, Pak. Nah, mungkin kalau kenapa dongkrak usaha lebih lengkap, ya mungkin karena lebih brandingnya lebih kuat, Pak, dibanding yang KP Indo, Visi Sayo, Takandani. Utama Kreatif, nah, yang lain-lainnya ini. Cuman kalau saya pribadi ini saya coba mulai pakai yang 5 yang 10 ini nih Pak. Saya coba praktik dulu kan. Selain dari dongkrak usaha, KP Indo, Visi Sayu dan lain-lain ini saya coba dulu nih. Saya bikin akun-akunnya, akun-akun member ya. Kalau nggak salah kalau Driftnik ini dapat 5 kalau nggak salah nih Pak. 5 kuota gratis nih yang ini. kalau yang lain berapa Kalau kotanya? kalau yang lain nggak tahu saya nih Pak berapa. Visi Sayu ini satu kalau nggak salah. Satu nih Pak. Kalau yang utama kreatif, Takandani, Visi Sayu ini satu-satu nih. Kalau yang ini kalau nggak salah ini 5 nih Pak. Karena saya yang ini dulu Pak. Apa namanya? Yang megang super adminnya saya dulu ini. 5 kalau nggak salah nih. Yang ini. Jadi Drift kalau misalkan saya pengen nambah kuota dari ini. website-website itu, Langsung ke CS Pak. PS ya. Ya, langsung ke CS aja Pak. Ini kalau nggak salah nggak mahal nih Pak. Kalau untuk drift ini. Kalau nggak salah dulu 50 portal itu aja 100.000 dapat itu Pak. Udah dapat Hmm, 5 itu, udah dapat 50. Cuman sekarang nggak terlalu ini lagi Pak. Ada juga yang domainnya udah expire kan. Ada juga yang dari hmm, 50 itu tinggal sisa yang seperti ini nih Pak. Ini yang memang masih diposting-posting sama orang nih Pak. oke oke. Nah, Ya, jadi saya kemarin belum belum ini belum discuss dengan admin. Nah, kalau ketentuan internal link, backlink dengan apa lagi ya? Ada tiga kan ya? Internal eksternal, link, eksternal bro. external link, backlink. Backlink dengan external link apa bedanya sih? Sama sih kalau nggak salah Pak ininya. Berarti sebenarnya internal link dengan eh ada Backlink ada yang di link link ke postingannya, ke kemudian dalam ada link website antar ke luar. website. Ya, Link di betul. websitenya Kalau ada. backlink itu kalau nggak salah antar antar website Pak. Maksudnya itu dari bisa ini kan. Kalau internal kan masih di dalam website. Kalau eksternal kan keluar dari website utama. Kalau dari backlink dari eh, Link anchor ya satu lagi ya. ya link anchor. Kalau link anchor itu kan masih di dalam halaman satu halaman kan Pak. Oh, nah itu ketentuannya dalam satu postingan itu berapa banyak sih sebenarnya? Saya takutnya salah dan akhirnya jadi rusak tuh si websitenya. Kalau dulu kalau dulu ya Pak ya saya belajar ke Pak Petra itu maksimal 5 Pak. Maksimal 5 tuh yang mana nih? Nah itu yang saya udah nggak terlalu ingat Pak. Cuman kalau yang disarankan Pak Putra diperbanyak yang ini Pak, yang di internal Pak. Link Ya internal. internal sama backlink kalau nggak salah. Jadi dari backlink misalnya dari dongkrak usaha gitu kan. Nah diperbanyak ke
website WSP utamanya, Pak. Jadi ini kalau ibaratkan ini kalau Bapak mau pakai semua nih, jadi backlink gitu kan, ditambah di WSP nanti di tengah di sini kan, Pak. Kalau saya ya, Hmm. kalau kalau yang dulu ya, Putra ini. Nah, jadi dari ini semua ke arahnya ke semua ke sini, Pak. Ke WSP ini, Pak. Misalkan nih yang ketentuan di alinea pertama di awal kalimat itu harus Enggak harus kalau dulu sih enggak terlalu ditentukan, Pak. Nih alinea pertama harus internal link, external link, enggak harus kayak gitu, Pak. Divariasikan aja, Pak. gitu ya. Iya, Kayak saya nih lihat penjelasan dari Pak Tony ya. YouTube-nya Pak Tony, Ya. internal link-nya dibuatlah itu apa namanya sinonim dari judul, Mm-mm. bikin 20. Nah, si judul-judulnya yang sinonim itu di internal linkin ke ya postingan itu di maksudnya Ya, link anchor. Nah, itu aman ya, Pak ya? bisa seperti itu bisa, Pak. Oh, gitu ya. Nah, untuk link anchor, link backlink dengan internal link, saya bikin jumlahnya 5. Jadi biasanya yang backlink 2, Mm. internal link, external linknya 3. Internal linknya 3. Internal link itu berarti di website itu kan ya? Ya, dalam website juga, Pak. Masih di dalam website gitu, Pak. Ya, itu backlinknya WSP-nya saya gitu, Ya. atau CTR-nya saya. Kalau kalau di WSP kan, Pak, bisa kita bermain di banner, Pak. Di banner itu kita bisa jadikan internal link itu, Pak. Jadi nggak harus dalam nggak harus di dalam ini, Pak. Maksud saya itu nggak harus di sini kan, Pak. Kita kita sisipkan link. Bahkan ada kalau dari teknik Pak Putra namanya banner gitu kan. Nah, banner ini bisa kita jadikan kita sisipkan link dan kita bisa jadikan internal link juga, Pak. Ini sorry, ini WSP-nya Mas Dede ya? Coba ke Ya, atas, Mas. Ke atas terus. Kalau berandanya gimana ya? berandanya seperti ini, Pak. Kok nggak ada ini ya? Kayak nggak ada banner di atasnya ya? Oh, saya nggak belum saya pakai, Pak. Belum saya Oh, tampilkan, Pak. belum. Nah, Oh, kalau gitu saya ya. sih nggak mau pakai banner langsung, Pak. Cuman langsung saya pakai full page aja nanti kan langsung tutupin aja gitu, Pak. Saya belum bikin sih full page. Lagi belajarin nih. Maktul, terus kaidah SEO, kayak gitu. Nanti kan ada kelasnya itu, Pak. Kalau untuk Maktul ada itu, Pak. Ada kelasnya sama Mas Rehan itu. Iya, Sekarang lagi dijual juga tuh, Pak. Kalau nggak salah saya itu Maktul itu satu dalam penjualannya cuma 1 kali dalam setahun itu, Pak. betul, betul. Kalau Maktul udah punya sih. Nah, kalau udah Cuma punya ya biasa belum dilatih-latih sama saya, udah beli lama tapi nggak ya itu belum sempat. Nah sayang. sekarang Kalau saya saya lagi sih sebenarnya masih sayang juga tuh, Pak, tanggung gitu kan. Udah beli mahal gitu kan. Nggak dipakai gitu. betul betul. Makanya saya kapok nih nggak make lagi. Lewat aja setahun, ini udah Mas- mau 2. Masih mending ini 2,5 dulu kalau nggak salah 500-an itu, Pak. Iya saya beli Ah. segitu dulu. Sekarang kan kalau saya lihat ininya 2,5 itu 4 saya beli. udah ini udah murah itu. Kan setiap tahun diperpanjang ya Iya, Pak. gitu. Ya bersyukur sih ada Maktul ya. Cuma ya itu Mas kadang-kadang kalau udah Dede, posting Maktul itu ada kata-kata ada saya suka kejebak dengan tulisan itu. Jadi di kalimatnya tuh jadi kalimat pertamanya misalkan setelah koma malah huruf besar lagi. Setelah koma huruf Oh, sinonim-sinonimnya itu sinonimnya itu, Pak ya. nggak teliti. Mm. Pasti posting kenapa ini jadi huruf besar. Karena saya saking malesnya jadi karena itu udah banyak jadi saya biarin aja gitu. Apa-apa, Pak. Untuk next aja nanti oh ini harus bener nih bikin sinonimnya gitu. Harus hati-hati. Oke, oke Mas Dede. Untuk Mas sementara Dede itu milik sih. Ya, Pak. milik saya Mas Dede. Ya, Tolong Mas silakan, Dede. Pak. Yang itu yang saya share di chat Mas Dede. Oh, tadi Pak Situmorang udah Agak udah kanan. udah ini ya, Pak ya. Cukup, cukup, cukup Pak. Oke, Pak Fernando. Terima kasih, Pak Terima Fernando. kasih Mas Dede. Sama-sama, Pak.
Yang mana nih Pak? Yang Yang tadi link YouTube-nya nggak bisa masuk itu loh, Mas. oh yang ini ya. Yang di grup di chat itu ya, saya masukin jadinya gitu. Yang ini Pak. Iya, makanya Coba masukinnya izin izin saya masuk akses boleh, boleh callnya Pak silakan. ya. Boleh, boleh silakan, Mas. Ya. Yang paling bawah Mas ini. Ya, itu ya. Frame. Coba ini Pak. Kiri ya. YouTube refuse to connect. Sebelumnya muncul kan Pak? Sebelumnya muncul, terus beberapa hari tiba-tiba nggak muncul. Terus tadi saya tambahin linknya ini, yang YouTube-nya itu saya tambahkan di situ, tetap nggak bisa. Apa yang salah ya? Kayaknya yang salah itu. Iframe. Ini hapus lagi nih Pak. Oh, Refuse to connect. Nah, ini ditunggu aja ya Pak ya. Karena memang kayaknya di WSP ini ada seperti kayak migrasi kemarin Pak. Jadi fiturnya belum oh, kayak ini kan, kayak lihat traffic itu nggak bisa langsung muncul nih Pak. oh. Tung- Kalau Ditunggu ya. oke, oke. Kalau mau nyamain kolomnya biar sama kayak atasnya gimana? Left traffic itu. Kok itu kayak gedean itu ya? Yang mana nih Pak? Yang di link YouTube tadi loh. Nah itu kan gede banget itu. Oh iya, ini Biar nanti sama kayak atasnya. kalau dia muncul nanti akan dengan sendirinya menyesuaikan ini Pak. Oh gitu, karena error ya. Ya, Karena jadi error jadi gitu ya. jadi untuk sementara kita ini kan aja Pak, jangan dicek, jangan ditampilkan dulu Pak. Nanti kalau udah Oh, Bapak cek lagi beberapa hari ke depan, kalau ini nanti udah muncul atau gimana baru ditampilkan. berarti nggak ada yang salah ya dengan Ya link nggak ada chatnya Bapak. ya. Memang Oh dari siap, siap, siap. programnya Ya, aja error, mungkin itu error Pak. berarti ya. Oke, 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 oke kalau gitu. Terima kasih Mas Edi. Sama-sama. Saya tadi udah simpan nomornya, saya chat ya. Ya silakan Pak. Saya Kalau nanya-nanya. Bapak Ibu ada terkendala bisa langsung chat saya ya. Iya Mas, makasih ya Mas. Ya. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang kita yang mau ditanyakan sebelum kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Mas Dedi untuk gambar dalam konten adakah ses bakunya? Dalam konten maksudnya di dalam postingan ya Pak ya. Jadi untuk di dalam gambar postingan itu seperti ini. Jadi nggak ada ketentuan bakunya Pak. Malah kita hapus Pak. Agar bisa menyesuaikan dengan media aksesnya Bapak Ibu ya. Ibaratnya seperti mobile friendly Pak. Jadi bisa menyesuaikan kalau kita tentukan 500 kali 500 pixel gitu kan Pak. Takutnya kalau di website dia bagus karena ukurannya kecil kan. Cuman kalau di HP 500 kali 500 itu besar Pak. Jadi kalau di HP dia bisa kita geser-geser gitu Pak. Jadi nggak bagus tampilannya Pak. Kalau kegedean kan nggak bisa diupload. Kalau tampilan tulisan di WSP seperti berubah mengecil huruf apa ya Pak. Kalau kegedean kan bisa diupload. Kalau tampilan tulisan di WSP seperti berubah mengecil huruf. Maksudnya gimana nih Pak? Yang ini, yang maksud pertanyaan, kalau tampilan tulisan di WSP seperti berubah mengecil huruf-hurufnya. Jadi kalau untuk gambar itu di dalam deskripsi nggak kita patok Pak, nggak kita tentukan berapa pikselnya. Karena memang malah kita hapus ya, agar bisa menyesuaikan dengan media akses dari eh, usernya Pak. Jadi nggak terlalu kita tentukan, nggak kita bakukan gitu ya. Nggak kita tentukan berapa ketentuan dari besar atau piksel gambarnya.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan video tutorial dan jangan lupa di-subscribe Bapak Ibu ya untuk video YouTube saya ini agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait dengan platform titik terang kreatif. Nah, jadi kalau untuk WSP Bapak Ibu, saya apalagi yang pemula ini saya sarankan Bapak Ibu menonton video yang ini ya, optimasi WSP untuk pemula. Nah, ini adalah eh, pengalaman saya karena saya mulai dari pemula juga Bapak Ibu. Nah, ini saya rangkum, saya bikinkan checklistnya. Nah, di situ bisa Bapak Ibu ikuti step by stepnya untuk pengoptimasian secara dasar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan juga ada Maktul nih Bapak Ibu. Maktul bisa Bapak Ibu lihat juga. Kalau Bapak Ibu punya Maktul, tinggal dipraktekkan saja. Sayang rasanya kalau dengan kita beli Maktul dengan harga mahal, nggak kita gunakan, ya kita nggak bisa dapat rasakan juga gitu ya. Mungkin rasanya rugi Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan digunakan fitur-fitur yang ada di platform titik terang kreatif ini. Baik Bapak Ibu, jikalau memang tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, mungkin bisa kita tutup pertemuan kita hari ini. Dan jikalau Bapak Ibu masih ada kendala ya, nanti bisa langsung chat saja ataupun japri ya. Untuk kontaknya saya coba ketikkan lagi agar bisa Bapak Ibu save dan juga bisa Bapak Ibu hubungi di jam kerja. Nah, insya Allah saya akan bantu diskusi terkait dengan kendala yang Bapak Ibu miliki. Mungkin sekian dulu ya Bapak Ibu ya pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom siang hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pada tempatnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.